melanjutkan diskusi kita, Pak Edi menyambung yang dijelaskan oleh Mas Cipta tadi. Sebenarnya dari teman-teman di Akumindo sendiri, apa sih hambatan untuk go digital yang selama ini didengungkan sama pemerintah dan mengatakan bahwa masih sedikit nih UMKM yang tahu platform digital atau gabung di e-commerce gitu? Ya, artinya begini, bahwa tadi pagi kita dengan dengan Kementerian Keuangan bicara juga soal transformasi digital ya. Saya informasikan kepada Bapak dan Ibu di sana bahwa sebenarnya pelaku UMKM itu baru 20-an% yang melek digital. Itu salah satu kendala. Ya. Salah satu kendala. Kendala kedua adalah kesiapan infrastruktur. Saya mendapat kesiapan infrastrukturnya. Saya berikan contoh sederhana. Saya mau bertransaksi pakai QRIS, QR Code, kepada merchant tertentu. Saya datang pakai ini, maaf Pak, offline. Jaringan internetnya yang terputus. Jadi benarlah bahwa para pemangku kepentingan khususnya untuk memfasilitasi jaringan itu perlu menyiapkan sarana infrastruktur yang handal. Baru kita mau. Yang kedua, baru kalau berbicara tentang pemerataan, ada 12.000 desa yang saat ini belum terjangkau internet. Nah, bagaimana kita berbicara secara nation bahwa ada 12.000? Berarti ada segmen tertentu, area tertentu yang sudah bisa terlayani dan area tertentu yang belum. Nah, kita bersyukur bahwa pemerintah mendorong percepatan itu. Kita berharap bahwa 12.000 desa itu akan terjangkau sebelum masa 2024. Itu harapan. Harapan itulah yang akan menjadi spirit baru bagi teman-teman saya di desa yang 12.000. Yuk kita mulai masuk kepada era bisnis berdagang yang baru dengan memakai fasilitas transformasi digital. Saya kira itu. Padahal di desa-desa tersebut dari catatan Akumindo bahwa banyak sebenarnya pelaku UMKM yang punya produk-produk menarik untuk dipasarkan. Ya, artinya banyak tidaknya itu masalah kedua. Tetapi yang masalah pertama adalah infrastrukturnya disiapkan. Dengan infrastruktur dia akan hadir pelaku-pelaku UMKM baru. Itu menjadi trigger kehadiran pelaku-pelaku. Dan itu yang menjadi sarana bagaimana mereka memperkenalkan produk-produk mereka dari tingkat desa sampai ke nation bahkan internasional. Itu yang kita harapkan. Mas Cipta mungkin bisa memberikan respon karena sebenarnya tadi pemerintah concern ya untuk membangun infrastruktur tersebut. Tetapi kalau kita lihat sekarang belum mendapatkan kesetaraan dalam sisi infrastruktur saja, UMKM sudah jadi tulang punggung. Istilahnya gitu loh, kalau saya bilang gitu ya. Belum semua UMKM dapat pendanaan saja, sudah jadi tulang punggung Indonesia gitu. Bagaimana kita mempercepat atau mungkin saran redaksional kepada regulator, karena kita boleh lah ya kasih saran ke regulator soal percepatan itu. Sebenarnya saya kira pemerintah sudah menyiapkan solusinya sih. Kalau dilihat Bu Menkyu juga berulang kali bicara ini, saya banyak mangkas anggaran, tapi untuk Kominfo benar-benar malah ditambah. Jadi sekarang kalau nggak salah ya sudah 20 triliunan lebih ya, 26 triliun dari mungkin kalau 2000, mungkin di masa lalu itu di bawah 20 triliun ya. Ini salah satunya memang fokusnya supaya memang memperkuat infrastruktur. Pasti di diskusi terakhir juga muncul itu ya Pak ya. Nah sekarang tinggal kan memang ini kan istilahnya dari political will, dari solusi fiskal sudah ada. Nah tinggal mengawal supaya ini benar-benar cepat tereksekusi sesuai dengan roadmap-nya gitu. Karena cepat sekali kan, digital ini berputar cepat sekali. Jadi saya kira sudah dialokasikan anggarannya. Nah sekarang tinggal bagaimana ya bisa supaya segera dialokasikan. Nah artinya segera jalan gitu. Nah saya kira sih itu sudah ya on the right track ya. Tinggal sekarang kita kawal bersama-sama. Mungkin dari Akumindo juga bisa membantu mengawal begitu ya. Jadi mungkin yang saya katakan dalam pertemuan dengan Kementerian Keuangan, data sudah ada. Bagaimana kontribusi terhadap PDB, bagaimana penyerapan terhadap 97% tenaga kerja yang ada.
bagaimana dengan kita? Pemangku kebijakan. Apa kita mau membiarkan saja, natural aja berjalan, atau kita mau dorong, atau kita mau tingkatkan prestasi yang sudah dilakukan oleh UMKM ini. Kalau kita mau biarkan, ya, berarti kita tidak siap untuk menjadi negara yang lebih mensejahterakan rakyatnya ke depan. Artinya seluruh pemangku kebijakan harus peka terhadap hal-hal demikian, termasuk pembiayaan. Kalau tidak, kita jangan mimpi. Misalnya saya katakan kita akan go internasional. Saya miris loh, Mas, bahwa dengan Thailand aja kita minus neraca perdagangannya. Dengan negara-negara ASEAN saja begitu. Padahal kita akan 2023 kita akan menjadi ketua ASEAN. G20 juga untuk apa kalau kita tidak mampu memasarkan produk kita keluar, mendorong produk UMKM. Gitu kira-kira. Baik. Mas Cipta, kira-kira apa peran penting lembaga-lembaga yang fokus menggarap segmen ultramikro untuk memajukan UMKM? Karena kita tadi udah bahas soal masalahnya, kini giliran lembaga-lembaganya, fokusnya seperti apa? Iya, mungkin sebenarnya gini, kalau saya lihat upaya pemerintah itu selain infrastruktur kan sebenarnya di dalam pandemi ini kan ada beberapa program prioritas. Salah satunya yang dicanangkan ya Pak, katanya Pemda dan BUMN ini menjadi penyangga UKM. Nah, saya lihat ada kemajuan yang signifikan nih dengan sinergi BRI dan grupnya Ultramikro ini, karena ini menjadi one stop sebenarnya, one stop UMKM kalau mau naik kelas, nah gabung di situ ini menjadi mulai dari awal mestinya jadi literasi dia dapat, karena di situ kan ada istilahnya mantri ya, kalau BRI ada mantri BRI yang dia akan mendampingi itu mulai dari produk-produk apa, tidak hanya produk tapi juga pengelolaan keuangan didampingi sampai nanti juga sebenarnya selain pembiayaan pasti, tapi juga kalau mau mengembangkan skala bisnisnya, karena di situ ada peluang misalnya ada agen Pegadaian dalam wadah senyum itu ya, ada agen Briling. Nah ini kan menjadi satu kesatuan yang dari awal memulai bisnis, mengembangkan sampai mungkin mau expand, di situ ada. Sampai sebenarnya ke depannya kan akses digital itu ya, yaitu yang penting yang ya sudah ada sekarang ini dengan ya memang sekali lagi BUMN mau nggak mau jadi pelopor di depan dengan adanya holding Ultramikro ini ya. Masih banyak yang ingin kita diskusikan, tapi sebelum saya menutup diskusi kita, saya tanya lagi ke Pak Edi. Pak Edi, selain tadi kita ngomongin soal infrastruktur, kemudian soal pembiayaan yang jadi masalah penghambat UMKM untuk maju, apalagi catatan Akumindo yang perlu kita benahi agar UMKM ini semakin maju. Kalau dia makin maju kan tadi keserapan tenaga kerjanya makin tinggi, dan lama-lama bisa jadi pemain utama ekonomi. Sekarang aja udah pemain utama sih, mana tahu nanti bisa lebih jadi primadona gitu, silakan. Artinya pelaku UMKM-nya sendiri harus menyadari keberadaannya. Itu yang paling penting. Itu paling penting. Ya, bahwa pelaku UMKM bersedia tetap survive dengan segala keberadaannya. Itu satu. Jangan cengeng. Jangan cengeng. Jangan berpikirnya hanya stimulus. Udah selesai itu. Tetapi bagaimana kita mampu merebut peluang yang ada, khususnya untuk internasional ya, global ya. Bagaimana kita merebut itu? Artinya belajar untuk menjadi lebih baik. Harus punya keinginan untuk berubah menjadi satu tahap yang meninggalkan tahap yang lalu. Itu yang sangat perlu. Di samping itu terus terang aja pemangku kebijakan all out lah membantu pelaku UMKM itu. Belajarlah dari negara-negara yang tadinya ya tidak berkembang atau belum berkembang, tetapi demikian pesatnya China misalnya, bagaimana mereka mensupport habis-habisan pelaku UMKM-nya sehingga mereka bisa menguasai. Konsistensi habis-habisan membantu UMKM agar lebih maju. Habis-habisan. Baik, semoga dapat terrealisasi supaya nanti pas kita ketemu lagi pembahasan kita lebih maju lagi. Jadi persoalan nggak itu aja, kita udah kita selesaikan dua masalah yang ini, ya kita bahas yang lainnya supaya ekonomi Indonesia juga lebih maju lagi. UMKM maju, Indonesia ekonominya juga makin maju. Terima kasih Pak Edi Misoro, Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia telah bergabung di Business Talk. Terima kasih Pak, sehat-sehat selalu. Mas Cipta Wahyana, terima kasih juga atas pandangan redaksionalnya. Dengan demikian saudara, saya masih Setarigan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan.